إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. إخواني الطلبة rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan berikutnya dari tarikh al-khulafa adalah bayan annahu afdalus sahabah wa khairuhum. Penjelasan bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah sebaik-baik sahabat, wa khairuhum, dan orang yang paling terpilih, paling khairnya, paling baiknya, paling afdalnya. Qala rahimahullah, ajma'a ahlus sunnati anna afdalan nas ba'da Rasulullah SAW Abu Bakrin. Telah ijma', telah sepakat ahlus sunnah bahwa sebaik-baik manusia setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, thumma Umar, thumma Uthman, thumma Ali, thumma sairil ashrah. Karena 10 al-mubashirina bil jannah, 10 sahabat yang dijamin dengan surga, itu diantaranya 4 khulafar rasyidin, maka disebutnya dengan kalimat dan sisa dari 10. Maksudnya setelah diambil Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Lihat bahasanya dari beliau rahimahullah, bahwa telah ijma' para ulama bahwa sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali, kemudian sisa yang 10. Sisa berapa berarti dari 10? Sisa 6. Kemudian yang 6 orang dari 10 al-mubashirina bil jannah. Thumma baqi ahli Badr. Yang berikutnya adalah sisa dari ahli Badr. Kenapa dikatakan sisa? Karena dikurangi 10. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan 10 al-mubashirina bil jannah juga pengikut perang Badar. Maka keutamaan yang berikutnya adalah sisa dari pengikut perang Badar selain yang 10 itu di bawahnya. Tsumma baqi ahli Uhud. Kemudian sisa dari pengikut perang Uhud. Sama juga dikatakan baqi, sisa, karena dikurangi ahli Badar. Yang sudah termasuk dalam pengikut perang Badar sudah di atas. Di bawahnya siapa? Sisanya yang ikut perang Uhud.
Tsumma baqi ahlil bai'ah. Kemudian sisa dari ahlu bai'atir ridwan. Ahlul bai'ah dengan alif dan lam adalah bai'at tertentu, yaitu bai'at di bawah pohon yang dijuluki dan dikenal dengan nama bai'atur ridwan, yang Allah jamin dengan keridhaan. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah telah ridha kepada kaum mukminin yang telah berbaiat kepadamu di bawah pohon itu. Itu bai'atur ridwan. Berarti karena bai'atur ridwan di dalamnya ada ahlu Badr, di dalamnya ada ahli Uhud, di dalamnya ada 10 al-mubasysyirina bil jannah, di dalamnya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Sehingga yang dimaksud adalah sisanya yang belum disebut. Saya ulangi dengan bahasa Indonesia. Manusia yang terbaik setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian sisa dari 10 orang yang dikasih kabar gembira dengan surga, kemudian sisa dari perang Uhud, perang Badar dulu. Dari perang Badar, dari pengikut perang Badar, artinya selain yang 10. Kemudian sisa perang Uhud, selain yang ikut perang Badar, kemudian yang ikut bai'atur ridwan yang jumlahnya 1.200 orang, dikurangi yang sudah termasuk pengikut perang Badar, yang sudah termasuk pengikut perang Uhud, yang sudah disebut. Baik, kalau digambarkan diagramnya, lingkaran yang besar ini lingkaran para sahabat, semuanya utama. Kemudian di dalamnya ada lingkaran lebih kecil, ahlu bai'atur ridwan, 1.200 orang atau kurang lebih. Di dalam ahlu bai'atur ridwan ada lingkaran lebih kecil lagi, pengikut perang Uhud. Di dalam pengikut perang Uhud ada lebih kecil lagi, pengikut perang Badar. Di dalam pengikut perang Badar ada yang lebih kecil lagi, 10 orang yang dijamin dengan surga. Di dalam 10 itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Tergambar? Baik. Maka dikatakan selanjutnya summa baqis sahabah, kemudian sisanya seluruh para sahabat. Urut-urutannya seperti itu. Hakadha hakal ijma' alaihi Abu Mansur al-Baghdadi. Demikianlah disebutkan ijma'nya oleh Abu Mansur al-Baghdadi rahimahullah. Wa rawal Bukhari an Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala kunna nukhayyir bainan nas fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa nukhayyir Abu Bakr thumma Umar thumma Utsman. Disebut ijma', itu sudah hujjah. Ijma' itu hujjah. Setelah Quran dan Sunnah, maka yang ketiga adalah ijma'. Yang keempat, qiyas bisyurutih, qiyas dengan syarat-syaratnya. Maka ijma' pun sudah hujjah, tetapi ditambah lagi dengan dalil-dalil, dengan riwayat-riwayat yang sahihah, seperti yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Abdullah bin Umar berkata, kunna nukhayyir. Yang berbicara memang Abdullah bin Umar. Mungkin ada orang yang fi qulubihim marad, yang di hatinya ada penyakit, berkata, itu kan anaknya Umar, ya pantas mengutamakan Umar karena Abdullah bin Umar. Bagaimana kita jawab? Kita jawab bahwasanya Abdullah bin Umar tidak berkata aku berpendapat, tidak, tapi berkata dengan kami, kunna ay ma'as sahabah. Maksudnya kunna, kami, yakni ma'syarus sahabah, kami para sahabat sama-sama berkata bahwa sebaik-baik manusia adalah Abu Bakar, setelah nabinya tentunya adalah Abu Bakar. Atau dengan lafaz kunna nukhayyir bainan nas
kami membanding-bandingkan keutamaan manusia. Fi zamani Rasulillah, di zaman Rasulullah SAW. Fanukhayyir Abu Bakrin, maka kami menganggap yang paling baiknya adalah Abu Bakar. Kemudian Umar. Kemudian Utsman. Diriwayatkan oleh Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, faya'lam bidzalika an-nabiyyu wa la yunkiruh. Nabi pun mengetahui pembicaraan kami dan beliau tidak mengingkari. Lihat ikhwani fid din, azakumullah. Nabi tahu dan Nabi diam. Kalau Nabi tahu dan Nabi diam, tidak mengingkarinya, berarti ini takrir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu takrir dari Nabi, maka ini hadis hukumnya marfu'. Hukumnya marfu', walaupun ucapannya ucapan Abdullah bin Umar. Ucapan sahabat kok dikatakan hadis? Iya. Ini hadis marfu' kepada Nabi. Mengapa? Karena hadis itu ada qauli, ada fi'li, ada takriri, ada wasfi. Qauli, ucapan Nabi SAW. Qauli, hadis qauli adalah ucapan Nabi SAW. Hadis fi'li adalah perbuatan Nabi SAW. Aku melihat Nabi berbuat begini, aku lihat Nabi berbuat begitu. Yang ketiga, hadis takriri. Apa itu hadis takriri? Rasulullah SAW melihat sesuatu dan Rasulullah SAW diam. Maka itu hadis takriri, persetujuan Nabi. Yang berbicara mungkin bukan Nabi, yang melakukan mungkin bukan Nabi, tetapi Nabi melihat dan Nabi diam. Maka itu berarti Nabi setuju. Maka itu jadi dalil atau tidak jadi dalil? Jadi dalil, jadi hujjah. Apa dalilnya? Dalilnya sahabat fulan berkata dan Nabi diam. Dalilnya sahabat fulan melakukan di hadapan Nabi dan Nabi diam. Berarti dibolehkan oleh Nabi SAW dan berarti disetujui oleh Nabi SAW. Adapun yang keempat, wasfi, adalah mensifati Nabi. Wajah Nabi begini, mata Nabi begini, rambut Nabi begini, berjalannya beliau begini. Ini wasf, gambaran-gambaran tentang sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa akhraj Ibnu Asakir an Ibnu Umar. Ibnu Asakir juga meriwayatkan atau mengeluarkan riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dengan lafaz kunna wa fina Rasulullah nufaddil Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Aliya. Lihat riwayat Ibnu Asakir dari Ibnu Umar juga, tetapi dengan lafaz kunna wa fina Rasulullah, kami membanding-bandingkan dan di tengah kami ada Rasulullah SAW. Ini yang lebih tegas lagi menunjukkan bahwa hadis ini hadis takriri. Ini hadis takriri, persetujuan Rasulullah SAW. Kunna wa fina Rasulullah, kami dan di tengah kami ada Rasulullah, mengutamakan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Wa akhraj Ibnu Asakir aidan an Abi Hurairah. Ibnu Asakir juga meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Abu Hurairah berkata, "Kunna ma'syara ashabi Rasulillah." Kami para sahabat-sahabat Rasulullah. Lihat, semakin jelas. Semakin jelas. Abu Hurairah tidak berkata aku, tidak. Berkata kami. Kami siapa? Mungkin 2 orang bisa kami, mungkin 3 orang bisa kami, mungkin 4 orang bisa kami. Tidak, bukan hanya 4 orang, bukan 3, apalagi 2. Kami ma'syara ashabi Rasulillah,
kami para sahabat Rasulullah, kena semua para sahabat. Kami para sahabat Rasulullah, wa nahnu mutawafirun, dan kami jumlahnya sangat banyak. Mutawafirun maknanya sangat banyak. Naqulu, kami berkata, kami para sahabat yang jumlahnya sangat banyak berkata, afdalu hadhil ummah ba'da nabiha Abu Bakrin, sebaik-baik umat setelah nabinya adalah Abu Bakar, thumma Umar, kemudian Umar, thumma Uthman, kemudian Uthman, thumma naskut, kemudian kami diam. Kemudian kami diam, tidak membahas yang setelahnya. Wa akhrajat Tirmidzi min an Jabir bin Abdullah. Tirmidzi juga mengeluarkan hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah. Perhatikan, yang pertama tadi Ibnu Umar, yang kedua Abu Hurairah, yang ketiga Jabir bin Abdullah. Artinya hadis ini bukan hanya dari satu sahabat, dari banyak sahabat. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, qala Umar li Abi Bakrin, bahwasanya Umar pernah berkata kepada Abu Bakar, Umar bin Khattab memanggil Abu Bakar dengan panggilan ya khairan nas, ya khairan nas ba'da Rasulillah, wahai sebaik-baik manusia setelah Rasulullah. Ini Umar memanggil Abu Bakar, ya khairan nas ba'da Rasulillah, wahai sebaik-baik manusia setelah Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar pun berkata kepada Umar, ama innaka in qulta dzalik, ketahuilah kalau engkau berkata seperti itu, aku pun bisa berkata. Falaqad sami'tuhu yaqul, aku sungguh mendengar Rasulullah berkata, ma tala'atis syamsu ala rajulin khairun min Umar, tidaklah terbit matahari di atas kepala seseorang yang lebih baik daripada Umar. Artinya Abu Bakar mengatakan engkau yang dikatakan oleh Nabi dengan manusia yang terbaik, karena Nabi pernah berkata dan aku mendengar, ma tala'atis syamsu ala rajulin, tidaklah matahari terbit di atas seseorang, tidaklah terbit di atas seseorang yang lebih baik daripada Umar. Hadis dikeluarkan oleh Tirmidzi dalam Manaqib Abu Bakar wa Umar. Tetapi riwayatnya memang la na'rifuhu illa min hadzal wajh, kata Tirmidzi, aku tidak tahu kecuali dari riwayat ini. Atau beliau berkata walaysa isnaduhu bidak, laisa isnaduhu bidak, tidaklah sanadnya seperti itu, maksudnya tidak terlalu kuat, sanadnya tidak terlalu kuat. Ibnu Sirin rahimahullah berkata, ma adunnu rajulan yantaqisu Abu Bakr wa Umar yuhibbun nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidaklah aku menduga orang yang mengurang-urangi keutamaan Abu Bakar wa Umar kecuali orang yang tidak cinta kepada Nabi SAW. Terjemahan bebasnya, kata Ibnu Sirin, kalau ada orang yang mengurang-urangi keutamaan Abu Bakar wa Umar atau mencerca Abu Bakar wa Umar, sungguh aku menduga bahwa dia tidak cinta pada Nabi SAW. Abul la yuhibbun Nabi, orang yang mencerca Abu Bakar wa Umar tidak cinta Nabi SAW. Mengapa demikian? Karena Abu Bakar wa Umar sahabat yang paling dicintai oleh Nabi, sahabat yang terdekat dengan Nabi, sahabat yang sungguh Nabi sering memujinya dan mengutamakannya. Maka siapa yang mencerca Abu Bakar wa Umar, sungguh aku menduga bahwa dia tidak cinta Nabi,
dia tidak cinta Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kembali kepada kitab. Akhrajahu al-Bukhari an Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Imam Bukhari pun meriwayatkan hadis dari Muhammad anaknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Qultu li abi, kata Muhammad bin Hanafiyah berkata, aku katakan pada ayahku. Berarti siapa? Ali bin Abi Thalib. Ayyun nasi khairun ba'da Rasulillah? Siapa manusia yang terbaik setelah Rasulullah SAW? Ali menjawab, Abu Bakrin. Abu Bakar. Qultu tsumma man? Aku katakan kata Muhammad, kemudian siapa? Maka ayahnya Ali bin Abi Thalib menjawab, Umar. Wa khashitu an yaqula Utsman. Kata Muhammad bin Hanafiyah, aku khawatir beliau akan menjawab yang ketiga, Utsman. Maka aku langsung berkata, kemudian engkau wahai ayahku. Beliau ingin bapaknya yang ketiga. Kemudian engkau wahai ayahku. Maka Ali menjawab, ma ana illa rajulun minal muslimin. Aku tidaklah kecuali seseorang dari kalangan muslimin. Aku tidaklah kecuali seseorang dari kalangan muslimin. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Lihat hadis ini. Lihat ucapan Muhammad kepada bapaknya. Dan lihat jawabannya. Kita mendapatkan sekian faedah. Faedah pertama, tentunya keutamaan Abu Bakar dengan persaksian ahlul bait. Ini penting. Faedah yang khusus. Tadi hadis-hadis cukup sebagai keutamaan Abu Bakar, tetapi bukan dari ahlul bait. Ini dari ra'si ahlul bait, dari tokohnya ahlul bait, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ditanya oleh anaknya sendiri, ayyun nas khairun ba'da Rasulillah? Dijawab Abu Bakar. Tsumma man? Kemudian siapa? Dijawab Umar. Faedah kedua, mengapa beliau Muhammad bin Hanafiyah menyatakan khasyitu an yaqula Utsman? Aku khawatir beliau akan menjawab Utsman pada yang ketiga. Mengapa beliau khawatir? Man yujib? Siapa yang menjawab? Mengapa beliau menyatakan khasyitu an yaqula Utsman? Aku khawatir beliau akan menjawab yang ketiga, Utsman. Limadha? Mengapa? Sepertinya kalian tahu jawabannya, tapi khawatir. Jawab saja, tidak apa-apa. Karena sudah umum. Karena sudah umum, semua sahabat bilang begitu. Sudah umum, seluruh para sahabat menyatakan afdalu ummatin nabi ba'da Abu Bakr tsumma Umar tsumma Utsman. Sudah kita baca hadis yang pertama, hadis yang kedua, hadis yang ketiga, ucapan Abdullah bin Umar, ucapan siapa lagi? Jabir, ucapan Abu Hurairah, kunna ma'syarus sahabah mutawafirun, kami para sahabat yang jumlahnya sangat banyak, semuanya berkata sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Oleh karena itu beliau berkata, aku khawatir kalau aku tanya Utsman, pasti Utsman jawabannya, pasti Utsman jawabannya. Aku ingin ayahku yang ketiga. Maka aku katakan, kemudian engkau ya ayahku. Tsumma anta? Maka Ali menjawab, tidak, aku tidak lain kecuali seseorang dari kalangan muslimin. Ini menunjukkan tawadhu'nya Ali bin Abi Thalib. Menunjukkan tawadhu'nya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Disinilah yang menyebabkan para ulama berkata, keutamaan Abu Bakar wa Umar ijma', dan keutamaan
Utsman dan Ali setelah Abu Bakar dan Umar juga ijma'. Perhatikan bahasanya. Keutamaan Utsman dan Ali dibarengkan. Setelah Abu Bakar wa Umar, ijma'. Berarti yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman dan Ali. Yang ketiga Utsman dan Ali. Mengapa? Karena keutamaan Utsman di atas Ali tidak ijma'. Walaupun jelas yang rajih adalah sesuai dengan Khulafa Ar-Rasyidin. Yang ketiga Utsman, yang keempat baru Ali. Tetapi itu tidak ijma'. Buktinya Muhammad bin Hanafiyah menginginkan bahwa ayahnya yang ketiga, baru kemudian Utsman. Mengapa demikian? Karena sudah dipilih oleh Umar bersama-sama. Ketika Umar akan wafat atau ketika Abu Bakar akan wafat, Abu Bakar menyatakan Umar. Ketika Umar akan wafat, beliau menyatakan pilih dari 6 ini. Di antaranya Ali dan Utsman bersama-sama. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Dari sini bahasa yang tepat, sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wa akhraja Ahmad wa ghairuhu, dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad dan lainnya bahwa beliau berkata, bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, khairu hadhil ummah ba'da nabiyha Abu Bakrin wa Umar radhiyallahu taala anhuma. Imam Ahmad mengeluarkan dengan sanadnya yang bersambung kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib juga berkata, sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar dan Umar. Qala ad-Dahabi, berkata ad-Dahabi, hadza mutawatir. Riwayat ini mutawatir. Kalau mutawatir jangan tanya sahih atau tidak sahih. Ya pasti sahih. Karena makna mutawatir diriwayatkan dari banyak orang. Dari sekian ahlul hadis, dari sekian banyak para tabi'in, dari sekian banyak tabi'in, dari sekian banyak sahabat. Yang disebutkan oleh para ulama, yastahil tawatu'uhu 'alal kadhibi, tidak mungkin dusta dan tidak mungkin bisa direncanakan untuk dusta. Mengapa tidak mungkin? Ini di Yaman, sebulan perjalanan mengucapkan seperti itu. Yang ini di Syam, sebulan perjalanan dari Madinah. Kalau dari Yaman 2 bulan. Juga berkata kalimat yang sama di Iraq, di Hijaz, di Mesir. Semua para ulama di seluruh penjuru dunia, dari sejak sahabat tabi'in dan tabi'in mengucapkan dengan kalimat yang sama. Mustahil tawatuhu 'alal kadhibi. Mustahil mereka bekerja sama untuk berdusta. Tidak mungkin. Mereka tidak saling bertemu, mereka berjauhan. Dalam keadaan mereka berbicara, yang ini berbicara di waktu yang hampir bersamaan, ternyata ucapannya semua sama. Afdalu ummatin nabiyyi ba'dahu, sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Al-Quran diriwayatkan atau tidak diriwayatkan? Pakai sanad atau tidak pakai sanad? Pakai sanad. Diriwayatkan dengan sanad. Ada riwayat Hafsin an Asim, ada riwayat yang lain. Tapi kenapa para muslimin semua sepakat tentang Al-Quran ini? Karena diriwayatkan dengan mutawatir. Kalian pernah lihat Mekah? Pernah? Sebagian besar tidak pernah. Pernah lihat Ka'bah?
Tidak pernah. Artinya nggak pernah lihat sendiri. Kenapa kalian percaya? Ya, sudah terlalu banyak orang yang cerita. Sudah terlalu banyak orang yang cerita. Mutawatir. Nggak mungkin lah mereka bersama-sama dusta. Itu makna mutawatir. Itu makna mutawatir. Kamu percaya dengan adanya kota yang namanya kota Lampung apa-apa, silahkan. Yang kamu belum pernah ke sana. Kamu percaya? Percaya. Kenapa? Sudah terlalu banyak orang yang cerita. Tidak mungkin mereka bersama-sama sepakat untuk dusta. Ayo kita berdusta, pura-puranya ada kota namanya Lampung. Tidak mungkin kan? Yastahil tawatuhu alal kadhib. Itu namanya mutawatir. Ikhwani fid din, a'azakumullah, maka keutamaan Abu Bakar wa Umar mutawatir. Yastahil tawatuhu alal kadhibi. Tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Dan mutawatir dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Fala'anallahu ar-Rafidah ma ajhaluhum. Masih ucapan siapa? Ad-Dhahabi. Karena keutamaan Abu Bakar itu mutawatir dari Ali. Bayangkan, riwayat dari Ali mutawatir. Semua sekian banyak para tabi'in meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Sekian banyak sahabat mendengarkan dari Ali bin Abi Thalib. Mutawatir. Maka tidak mungkin itu dusta. Kata Az-Zahabi, fala'anallahu ar-Rafidah. Maka semoga Allah melaknat Syiah Rafidah. Ma ajhaluhum, betapa bodohnya mereka. Betapa bodohnya mereka. Kalau mereka mencaci maki Abu Bakar, jangan mengaku pengikut Ali. Kalau mengaku pengikut Ali, harusnya mengutamakan Abu Bakar wa Umar. Ini konsekuensi. Ini kaidahnya. Karena riwayat yang mutawatir dari Ali memuji Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Maka kalau kalian menyatakan ana syi'atu ahlil bait, kami syi'atu ahlil bait, syiahnya ahlil bait, pencinta ahlil bait, maka berarti kalian harus mengikuti ucapan Ali bin Abi Thalib, yaitu memuliakan Abu Bakar wa Umar. Kalau kalian mencaci maki Abu Bakar wa Umar, berarti kalian bukan syi'atu ahlil bait. Kalian bukan pengikut ahlil bait, bukan pencinta ahlil bait, tetapi kalian penolak dan musuh ahlil bait. Sebagaimana terucap dari imam mereka atau imam yang dianggap oleh mereka sebagai imam. Imam Zaid dari ahlul bait, dari tokoh ahlul bait, yang mereka datang kepada Imam Zaid dan berkata, bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar wa Umar? Imam Zaid rahimahullah, yang juga dari turunan Ali bin Abi Thalib, menyatakan dengan pujian pada Abu Bakar wa Umar. Ternyata mereka menolak, tidak mau menerima ucapan Imam Zaid. Engkau tidak membela kakekmu, engkau memuji musuh-musuh kakekmu. Siapa bilang mereka musuh kakekku? Kakekku memuji Abu Bakar wa Umar sebagaimana aku memuji Abu Bakar wa Umar. Sampai terucaplah kalimat yang terkenal dari Imam Zaid, rafattumuni fa antumur Rafidhah. Kalian menolak aku, kalian menolak ucapanku, berarti kalian bukan para pencinta ahlul bait, kalian para penolak ahlul bait. Maka yang tepat nama mereka bukan Syiah, nama mereka Rafidhah. Lihat disebutkan di sini, fala'anallahu ar-Rafidhah. Semoga Allah melaknat para Rafidhah, para musuh ahlul bait, para penolak ahlul bait yang tidak mau menerima ucapan ahlul bait. Ma ajhaluhum, betapa bodohnya mereka. Wa akhrajat Tirmidzi, dikeluarkan pula oleh Tirmidzi, wal Hakim an Umar bin Khattab, diriwayatkan pula oleh Tirmidzi dan Hakim dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, qal, beliau berkata, Abu Bakrin sayyiduna wa khairuna wa ahabbuna
ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Umar, Abu Bakar sayyid kami, khairuna, yang paling baik di antara kami, wa ahabbuna, yang paling dicintai di antara kami oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah kalian catat ini? Khairuna, ahabbuna, wa sayyiduna, ini keutamaan Abu Bakar semua. Wa akhraj Ibnu Asakir an Abdurrahman bin Abi Layla anna Umar radhiyallahu ta'ala anhu sa'ida al-mimbar thumma qala. Diriwayatkan Ibnu Asakir dari Abdurrahman bin Abi Layla bahwa Umar radhiyallahu ta'ala anhu menaiki mimbar dan berkata, ala inna afdala hadhihi al-umma ba'da nabiyha Abu Bakar, ketahuilah bahwa sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Faman qala ghaira hadha fahuwa muftarin, siapa yang berkata selain ini maka dia adalah pendusta. Alaihi ma'alal muftari, maka atasnya untuk dihukum sebagaimana hukumnya orang pendusta. Kenapa muftarin? Kenapa dia dengan kasrah? Majrur? Ma sababu jarrihi? Bukan. Dia bukan majrur, tetapi tanwinnya tanwin iwam, pengganti ya, pengganti huruf ya, asalnya dari kata muftari dengan ya, dari kata iftara yaftari iftiraan, berdusta maknanya. Baik, maka ketika dia diberi tanwin, ya-nya hilang, tetapi tanwinnya menjadi terdengar kasrah, muftarin. Tidak dibaca muftariyun, tidak, tetapi muftarin. Alaihi ma'alal muftari, maka atasnya apa yang atas muftari? Ma'alal muftari, apa hukumnya seorang muftari? Hah? Apa hukumnya dalam syariat seorang yang terbukti berdusta? Hukumnya dalam hukum Islam dicambuk 80 kali cambukan, samanina jaldah. Berarti ucapan Umar bin Khattab ini sama dengan ucapan Ali bin Abi Thalib. Ucapan Ali bin Abi Thalib di mimbar Kufah, la yufaddiluni ahadun ala Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma illa jallattuhu haddal muftari. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Dikeluarkan juga oleh Ibnu Asakir dari Ibnu Abi Layla dari Ali bin Abi Thalib di mimbar Kufah. Beliau berkata, la yufaddiluni ahadun ala Abi Bakr wa Umar, tidaklah mengutamakan aku seseorang di atas Abu Bakar wa Umar kecuali akan aku cambuk dengan cambukan seorang pendusta. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Ali bin Abi Thalib berkata, ma atau la yufaddiluni ahadun, tidaklah mengutamakan aku di atas Abu Bakar wa Umar seorang pun kecuali akan aku cambuk dengan cambukan seorang pendusta. Mengapa ucapan Abu Bakar dan Ali sama, ucapan Umar dan ucapan Ali sama? Karena memang orang yang mengutamakan Ali di atas Abu Bakar wa Umar, dia berdusta, jelas-jelas berdusta. Dari mana? Dari riwayat tidak ada bukti, dari hadis tidak ada bukti, dari ayat tidak ada bukti, dari ijma tidak ada bukti. Tanyakan pada siapapun dari muhajirin wal ansar, semua akan menjawab Abu Bakar wa Umar.
Semua akan menjawab Abu Bakar. Semua akan menjawab yang terbaik, yang paling afdal Abu Bakar. Lah orang ini tiba-tiba berkata, menurut saya Ali lebih utama. Dari mana? Kamu berdusta. Kamu berdusta. Ali radhiyallahu taala anhu seorang yang mulia, memiliki keutamaan-keutamaan. Dia min ahlil bait. Dia dikatakan oleh Rasulullah SAW, yuhibbullah wa rasulahu wa yuhibbullah wa rasuluhu. Dipuji oleh Rasulullah SAW bahwa beliau adalah dicintai Allah dan Rasulnya dan mencintai Allah dan Rasulnya, tetapi tetap keutamaan Abu Bakar di atas Ali bin Abi Thalib. Dudukkan pada tempatnya. Jangan menganggap kalau kita mengutamakan Abu Bakar di atas Ali kemudian berarti mencerca Ali. Tidak. Tetap memuliakan Ali bin Abi Thalib, manusia yang terbaik setelah Abu Bakar wa Umar, manusia yang paling mulia setelah Abu Bakar wa Umar, manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah setelah Abu Bakar wa Umar. Apa dalilnya? Terlalu banyak. Yang sedang kita baca ini dalil-dalilnya. Yang khusus Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, siapa yang paling kau cintai? Dijawab Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata sahabat tadi, ya Rasulullah, maksud kami dari kalangan laki-laki. Qal abuha, dari kalangan laki-laki, bapaknya. Yang disebut bapaknya yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa huwa haditsun sahih, ma'ruf, masyhur. Dan masih sekian banyak lagi hadis-hadis yang menunjukkan hal tersebut. Sehingga yang paling adil adalah menempatkan pada tempatnya semua para sahabat mulia. Yang paling mulia di antara para sahabat adalah yang ikut berperang fi sabilillah dalam perang Uhud. Dan di antara mereka yang berperang di perang Uhud yang paling afdalnya adalah yang ikut perang Badar. Dan di antara mereka yang berperang di perang Badar, orang-orang afdal ini, yang paling utamanya adalah 10 orang sahabat yang dijamin dengan jannah. Dan di antara 10 yang paling utama adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali radhiyallahu taala anhum. Selesai kok. Ini keadilan. Tepat seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna. Kata Allah, memang tidak sama di antara kalian orang yang berperang sebelum fatah dan orang yang berperang setelah fatah, orang yang berinfak sebelum Hudaybiyah dan orang yang berinfak setelah Hudaybiyah. Kata Allah, memang tidak sama. Tentunya yang sebelum fathu lebih utama. Tetapi apa kata Allah? Wa kullan wa'adallahu al-husna. Masing-masingnya Allah janjikan kebaikan jannah. Sehingga wajar kalau kita membedakan, ini berbeda dengan itu, yang ini lebih utama dari yang itu. Kata Allah tidak sama memang. Allah yang bilang la yastawi minkum, enggak sama di antara kalian, berbeda-beda keutamaannya. Tapi jangan lupa, wa kullan wa'adallahu al-husna, masing-masingnya dijamin dengan husna, dijamin dengan jannah, dijamin dengan surga. Radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ikhwanuddin a'azakumullah. Siapa yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah paling pantas menjadi khalifah, bukan Abu Bakar, bukan Umar, berarti dia berdusta. Nabi sendiri menyatakan, muru Abu Bakrin falyusalli bin nas. Nabi sendiri berkata, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah, manusia enggak akan berselisih tentang Abu Bakar. Itu cukup. Tiba-tiba berkata, menurut saya mestinya Ali. Hadza kadzibun wa iftira alaihi ma'al muftari. Sepantasnya untuk dihukum 80 kali cambukan. Wa akhraja Abdurrahman ibn Humaid fi musnadihi wa Abu Nu'aim wa ghairihima min turuqin. Diriwayatkan pula oleh Abdurrahman ibn Humaid dalam musnadnya, Musnad ibn Humaid, dan juga oleh Abu Nu'aim
dari banyak jalan dari Abu Darda, dari sahabat yang lain yaitu Abu Darda radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qaal ma tala'atis syamsu wa la gharabat ala ahadin afdal min Abi Bakrin illa an yakuna nabiyyun. Tidaklah terbit matahari, tidak pula terbenam matahari di atas seorang pun yang lebih afdal dari Abu Bakar, kecuali kalau dia nabi. Nabiyun atau nabiyan? Illa an yakuna nabiyan. Tidak, nabiyun. Karena dia bukan naqis, tapi dia tammah. Kananya bukan kana naqisah, tetapi kana yang tammah. Kana yang tammah seperti fi'il biasa, hanya ada fa'il. Hanya ada fa'il. Berbeda dengan kana naqisah yang memiliki isim kana dan khobar kana. Ini tidak. Illa an yakuna nabiyyun, kecuali kalau dia nabi. Kecuali kalau dia itu adalah nabi. Kalau bukan nabi, Abu Bakar yang paling afdal. Abu Bakar yang paling afdal. Wa qad warada aidan min hadits Jabir wa lafdhuhu ma tala'at asy-syamsu ala ahadin minkum afdala minhu. Dan telah diriwayatkan pula dari hadis Jabir dengan lafaz, tidaklah terbit matahari di atas seorang pun dari kalian yang lebih afdal daripada Abu Bakar. Demikian dikeluarkan oleh Tabrani dan lain-lainnya. Walahu syawahid, dan hadis ini memiliki pendukung-pendukung. Min wujuhin, dari sekian sisi. Min wujuhin akhar. Taqtadi lahu bis-sihhah awil hasan. Pendukung-pendukung ini memberikan konsekuensi bahwa hadis ini sahih atau hasan paling tidak. Wa qad asyara Ibnu Katsir ila al-hukm bi sihhatihi. Dan Ibnu Katsir rahimahullah telah mengisyaratkan dengan hukum terhadap hadis ini bahwa hadis ini sahih. Wa akhraj Tabrani an Salamah ibn al-Aqwa. Juga Tabrani meriwayatkan atau mengeluarkan hadis dari Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu, bahwa Nabi bersabda, Abu Bakr as-Siddiq khairun nas illa an yakuna nabi. Abu Bakar adalah sebaik-baik manusia kecuali kalau manusia itu nabi. Kalau manusia itu nabi, ya tentunya di atas Abu Bakar. Tapi yang bukan nabi, yang terbaik adalah Abu Bakar. Wa fi al-Awsat, dalam Mu'jamul Awsat dari Sa'ad ibn Zurarah radhiyallahu taala anhu. Lihat, dari sahabat yang berbeda-beda. Yang ini menunjukkan semakin kuat lagi hadisnya dari sekian banyak sahabat. Dari Sa'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu, inna ruhal qudusi akhbarani anna khairu ummatika ba'dak Abu Bakrin. Kata Rasulullah sallallahu, sesungguhnya Ruhul Qudus adalah Jibril. Sesungguhnya Jibril akhbarani, menghabarkan kepadaku bahwa sebaik-baik umatmu setelahmu adalah Abu Bakar. Wa akhrajahu Syaikhan, dikeluarkan pula oleh dua syekh Bukhari dan Muslim dari Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, qala qultu ya Rasulullah, aku katakan ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilaik, siapa di antara manusia yang paling kau cintai? Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Aisyah. Nabi menjawab, Aisyah. Qultu, aku katakan, minar rijal, dari kalangan laki-laki ya Rasulullah. Qala abuha. Qultu thumma man, kemudian siapa ya Rasulullah? Thumma Umar ibn al-Khattab. Thumma adda rijalan, kemudian disebutkan beberapa orang.
Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, hadis yang tidak diragukan kesahihannya dalam kitab yang tersahih setelah Al-Quran, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan ini diriwayatkan dalam kedua-duanya. Rawahu Syaikhani, diriwayatkan oleh dua syekh. Baik. Yang paling dicintai oleh Nabi adalah Aisyah. Dari kalangan laki-laki Abu Bakar. Kemudian siapa? Kemudian Umar. Dan ini tidak bertentangan dengan berita Rasulullah SAW cinta pada Ali bin Abi Thalib. Naam, cinta sangat. Tapi lebih cinta kepada Abu Bakar. Baik. Sesuai dengan hadis, sesuai dengan ucapan Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam. Jangan terkesan bahwa ini mencerca Ali bin Abi Thalib. Tidak. Ali bin Abi Thalib tetap seorang yang mulia, ahlul bait, kecintaan Rasulullah SAW dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana para sahabat yang lain juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa radhiyallahu taala anhu. Kita lanjutkan insyaallah.